Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nurul Hidayah dari kelas A semester 6 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Puangri Manggalatung. Video kali ini saya akan membahas mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Atau dengan kata lain, video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Sama seperti video sebelumnya, video kali ini juga merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis oleh dosen pengampu Ibu Erni Kasim SPMSI. Baiklah, saya akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama, pengertian aspek manajemen. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, manajemen pembangunan proyek. Dan yang terakhir, fungsi manajemen yang bersifat operatif. Langsung saja ke pembahasan pertama, yakni mengenai pengertian manajemen. Aspek manajemen adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Mengapa? Karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemennya tidak berjalan dengan baik. Subtopik yang kedua mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu ada 4 yang dikenal dengan singkatan POAJ. Untuk yang pertama yakni planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yakni organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga yakni evaluating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang mengerahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepada mereka. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Controlling di sini merupakan proses untuk mengukur, menilai, dan juga mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal. Itulah yang merupakan fungsi-fungsi dari manajemen. Selanjutnya mengenai manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Adapun tahap-tahap manajemen pembangunan proyek, yang pertama ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Hal itu meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan juga anggaran. Yang kedua ada penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Yang terakhir ada pengawasan proyek. Pengawasan proyek yakni mengawasi dan juga mengendalikan jalannya proyek, yaitu suatu hal yang tidak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Nah, itulah yang merupakan tahap-tahap dari manajemen pembangunan proyek. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai fungsi-fungsi manajemen yang bersifat operatif. Karena fungsi manajemen yang sebelumnya, fungsi-fungsi manajemen ada POAJ, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Nah, fungsi yang bersifat operatif ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab. Yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM ini adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada pengadaan tenaga kerja.
Pengadaan dan pencarian tenaga kerja baru dilakukan setelah analisis jabatan dan juga perencanaan SDM sudah terpenuhi dalam rangka mengisi jabatan yang tersedia. Yang selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi ini adalah suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personil yang bekerja di suatu perusahaan, dan kompensasi ini penting adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan karyawan yang bekerja. Yang selanjutnya ada pengembangan. Pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Yang keenam ada integrasi. Integrasi adalah penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan. Yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja atau disingkat dengan PHK. Pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia atau disebut masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Oke, kita sudah berada di materi terakhir tadi. Materi tersebut merupakan materi penutup dari saya dari aspek manajemen dan sumber daya manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya.